Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Helen Magdalena. Saya dari Prodi Pemasaran Digital. Di sini saya akan mempresentasikan sidang skripsi saya yang berjudul Analisis Efektivitas Influencer Marketing pada TikTok Produk Skintific. Di sini saya akan menjelaskan terkait bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup. Di sini ada latar belakang penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa influencer marketing di TikTok telah menjadi strategi pemasaran yang efektif dan relevan, khususnya untuk menjangkau generasi muda yang mendominasi pengguna platform ini. Skintific sebagai salah satu brand skincare ternama di Indonesia telah memanfaatkan kekuatan influencer marketing dengan cukup baik, terutama melalui kolaborasi dengan influencer berpengaruh seperti Fujianti dan Tasya Farasya. Strategi ini terbukti mampu membangun brand awareness, meningkatkan rasa penasaran, serta mendorong kepercayaan dan minat beli konsumen. Namun demikian, efektivitas influencer marketing tidak semata-mata ditentukan oleh popularitas influencer atau tampilan konten yang menarik. Faktor-faktor yang penting seperti kredibilitas, efektivitas ajakan, kualitas konten, dan authenticity dari influencer sangat memengaruhi responden terhadap pesan pemasaran yang disampaikan. Tantangannya itu seperti kampanye melalui influencer marketing menunjukkan potensi besar. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa pengaruh influencer terhadap keputusan pembelian tidak selalu signifikan, karena influencer marketing tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Berbeda halnya dengan faktor citra merek dan strategi yang justru memberikan pengaruh yang lebih kuat dan signifikan. Tantangan influencer lainnya yaitu misalnya information overload atau kelebihan informasi. Pemasaran digital menciptakan ekosistem yang memungkinkan perusahaan dan konsumen terhubung dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Namun ketika banyaknya jumlah konten membuat konsumen kebingungan dan kesulitan dalam membuat keputusan. Selanjutnya adalah kredibilitas influencer. Adalah faktor kunci dalam efektivitas kampanye pemasaran. Akan tetapi beberapa influencer tidak dianggap autentik karena terlalu sering mempromosikan produk, sementara yang lain mungkin tidak memiliki keahlian yang cukup dalam bidang perawatan kulit. Hal ini mengurangi efektivitas kampanye Skintific. Selanjutnya adalah konten yang tidak relevan, dan menurunnya kepercayaan terhadap keaslian konten juga menjadi perhatian dalam penerapan strategi ini. Dengan demikian, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai sejauh mana keempat dimensi tersebut memengaruhi efektivitas influencer marketing di Skintific. Hal inilah yang menjadi dasar dan urgensi bagi peneliti untuk mengangkat topik penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Influencer Marketing pada TikTok Produk Skintific, yang guna untuk memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam pengembangan strategi pemasaran digital yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini memperkaya literatur di bidang pemasaran digital, khususnya mengenai efektivitas influencer marketing di TikTok. Selain itu, penelitian ini mendukung teori-teori pemasaran seperti komunikasi pemasaran dan pengaruh sosial, serta dapat menjadi acuan untuk penelitian sejenis di masa depan. Selanjutnya ada manfaat praktis, di mana penelitian ini memberikan wawasan bagi perusahaan untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan strategi influencer marketing, pemasaran dalam merancang konten, dan memilih influencer yang sesuai dengan target pasar. Selanjutnya adalah di bab 2, landasan teori. Yang pertama adalah influencer marketing adalah strategi pemasaran yang melibatkan individu berpengaruh untuk mempromosikan produk atau layanan.
Influencer memiliki pengikut yang signifikan dan dapat membentuk opini serta tren di kalangan audiens. Dengan memanfaatkan kekuatan influencer, perusahaan dapat menciptakan kampanye yang menarik dan membangun kepercayaan serta loyalitas konsumen. Selanjutnya adalah sosial media marketing. Keberhasilan pemasaran digital sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menargetkan audiens yang tepat dan memberikan nilai yang relevan. Media sosial seperti TikTok memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen dan membangun loyalitas. Selanjutnya adalah kredibilitas. Kredibilitas influencer adalah faktor kunci utama dalam keberhasilan strategi influencer marketing. Influencer yang memiliki otoritas dan reputasi positif dapat mempengaruhi sikap konsumen dan niat pembelian. Merek perlu mempertimbangkan kredibilitas saat memilih influencer untuk kampanye mereka. Selanjutnya adalah efektivitas ajakan. Ajakan dari influencer di TikTok terbukti efektif dalam membangun hubungan yang otentik dengan pengikut dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Influencer yang relevan dapat menjangkau segmen pasar yang spesifik, terutama pada generasi muda, dan memberikan dampak yang lebih signifikan dibandingkan metode iklan tradisional. Selanjutnya adalah kualitas konten di TikTok. Kualitas konten di TikTok sangat penting untuk menarik perhatian dan mempertahankan interaksi pengguna. Konten yang kreatif, relevan, dan memiliki elemen visual menarik dapat meningkatkan engagement. Keberhasilan konten juga bergantung pada kesesuaian dengan preferensi pengguna. Dan yang terakhir adalah authenticity atau keaslian adalah aspek penting dalam pemasaran digital di TikTok. Konten yang otentik membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata audiens. Tingkat keaslian yang tinggi dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dan loyalitas konsumen. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu, ada 10. Yang pertama ada Eva et al. Tahun 2023, Purba tahun 2025. Selanjutnya ada Koiri Musa tahun 2024. Yang selanjutnya ada Alika et al. Tahun 2024. Selanjutnya ada Melianto dan Fajariana tahun 2024. Selanjutnya ada Pambudi dan Permatasari tahun 2024. Lalu ada Muhammad Husni Adireja tahun 2024. Lalu ada Nguyen et al. Tahun 2024. Ada Brown tahun 2024 dan Nabi Rasol tahun 2024. Selanjutnya ada bab 3 metode penelitian. Yang pertama adalah waktu dan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Jabodetabek dimulai dari bulan Mei 2025. Waktu yang dipilih tersebut dianggap sebagai periode paling produktif bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian. Selanjutnya ada desain penelitian. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif yang menggunakan metode survei secara daring dengan memanfaatkan kuesioner yang diisi melalui platform Google Form. Dalam hal ini pengambilan sampel, penelitian menggunakan pendekatan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, di mana peneliti secara selektif memilih responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama, populasi dalam penelitian ini merupakan individu yang berusia 18-34 tahun yang menggunakan TikTok, dan populasi yang digunakan masyarakat tinggal di wilayah Jabodetabek yang memiliki pengalaman menonton konten influencer marketing terkait produk saintifik di platform TikTok. Selanjutnya adalah sampel. Dalam menentukan sampel, penelitian ini menggunakan rumus Lemieux, di mana bisa dilihat rumusnya seperti yang dipaparkan. Dari rumus di atas, maka ukuran sampel dapat dihitung sebagai perhitungan berikut. Dengan hasil 96,4, berdasarkan perhitungan sampel menggunakan rumus Lemieux, diperoleh hasil sebesar 96,04 yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden sebagai jumlah sampel yang dibutuhkan.
Alasan peneliti menggunakan rumus Helmholtz adalah karena populasi yang dituju dianggap terlalu besar dan tidak konsisten jumlahnya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, di mana dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner berupa di Google Form berdasarkan fokus penelitian. Skala Likert merupakan salah satu instrumen pengguna yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menilai sikap, pandangan, dan persepsi individu maupun kelompok terhadap suatu fenomena tertentu. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan skala Likert sejumlah 5 poin yang terdiri dari sangat tidak setuju, cukup setuju, sangat setuju, dan sangat setuju. Selanjutnya adalah pengembangan instrumen. 1. Variabel influencer marketing, di mana ada definisi konseptual. Influencer marketing adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan individu berpengaruh di media sosial seperti TikTok untuk mempromosikan produk secara otentik dan personal melalui konten kreatif. Selanjutnya ada definisi operasional. Secara operasional, influencer marketing diukur berdasarkan 4 indikator, yaitu kredibilitas influencer, lalu ada daya tarik, kesesuaian dengan produk, dan kreativitas konten promosi di TikTok. Selanjutnya ada instrumen penelitian, di mana menggunakan 4 dimensi, yaitu kredibilitas, efektivitas ajakan, kualitas konten di TikTok, dan authenticity. Selanjutnya ada uji instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring kepada responden yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Data yang terkumpul akan diolah menggunakan software SPSS sebagai alat bantu dalam mengukur validitas, dan reliabilitas instrumen penelitian. Berikut merupakan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, pengujian validitas. Sebagaimana rumusnya terlampir seperti di PPT ini. Lanjut adalah pengujian reliabilitas. Bertujuan untuk menilai keandalan data yang diperoleh. Suatu jawaban dianggap reliable atau dia dapat dipercaya apabila respon yang diberikan oleh responden tetap konsisten. Hasil pengukuran dikatakan dapat dipercaya apabila setelah dilakukan pengukuran berulang terhadap kelompok subjek yang sama, hasilnya menunjukkan kesamaan. Dan uji reliabilitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa suatu instrumen layak digunakan sebagai alat pengumpul data karena telah memenuhi syarat sebagai instrumen yang baik, di mana rumusnya tertera dalam PowerPoint. Lalu variabel dikatakan reliable jika nilai Crunchbase alfanya lebih dari 0,60. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari 0,60, maka instrumen tidak dianggap reliable. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang respon yang diberikan oleh para responden terhadap kuesioner yang telah disusun dan disebarkan oleh peneliti. Di sini peneliti menggunakan perhitungan nilai rata-rata median dan diinterpretasikan berdasarkan pembagian skor dalam kategori untuk memudahkan dianalisis. Yang pertama ada 20-35%, artinya sangat tidak setuju. 35-51% tidak setuju. 52-67% cukup setuju. 68-83% sangat setuju. Setuju. 68-83% artinya setuju. 84-100% sama dengan sangat setuju. Angka responden pada penelitian ini akan menggunakan skala poin 1-5, sehingga responden akan dihitung rata-rata mediannya
dikategorikan dan ditarik kesimpulan dari data berikut menggunakan perhitungan yang telah tertera di PowerPoint sebagaimana. Lanjut, setelah skor rata-rata diperoleh, peneliti dapat melakukan interpretasi dengan mengacu pada rentang nilai yang telah ditetapkan dalam skala kriteria R sama dengan bobot tertinggi dikurang bobot terendah dibagi banyaknya kategori bobot. Selanjutnya adalah tabel bobot skor kriteria variabel, di mana rentang skala 1,00 sampai 1,80 artinya sangat tidak efektif, 1,81 sampai 2,60 artinya tidak efektif, 2,61 sampai 3,40 artinya cukup efektif, 3,41 sampai 4,20 artinya efektif, 4,21 sampai 5,00 artinya sangat efektif. Selanjutnya di bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah analisis deskriptif, yaitu profil responden berdasarkan informasi yang disajikan menunjukkan bahwa karakteristik responden paling dominan adalah usia 25-34 tahun dengan persentase 52% atau sejumlah 52 orang. Selanjutnya adalah responden berdasarkan domisili. Berdasarkan informasi yang disajikan menunjukkan bahwa karakteristik responden yang paling dominan adalah domisili Jakarta. Karena Jakarta memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan kota-kota lainnya. Selanjutnya ada responden berdasarkan pendidikan terakhir. Berdasarkan informasi yang disajikan, yang paling dominan adalah pendidikan SMA dan SMK sederajat. Selanjutnya adalah responden berdasarkan status pekerjaan. Berdasarkan data yang disajikan menunjukkan bahwa karakteristik responden yang paling dominan adalah pelajar atau mahasiswa, yang presentasinya sampai 45%. Selanjutnya adalah responden berdasarkan pendapatan. Berdasarkan informasi yang disajikan, responden yang paling dominan pendapatannya sebesar 2,6 juta sampai 5 juta. Karena pendapatan ini seringkali lebih terpapar pada informasi dan edukasi mengenai produk kecantikan melalui media sosial. Selanjutnya adalah uji instrumen penelitian. Menurut penelitian yang sudah dilakukan, uji validitas dilakukan untuk menilai tingkat valid instrumen penelitian. Sebuah instrumen dianggap valid jika nilai R hitung yang diperoleh lebih besar daripada R tabel. Peneliti menggunakan rumus korelasi persen produk momen dengan tingkat signifikan 5%. Bisa dilihat bahwa nilai R hitung yang pada slide lebih besar daripada R tabel. Dan keterangannya valid. Selanjutnya adalah nilai uji reliabilitas. Berdasarkan penelitian bahwa data tersebut menunjukkan bahwa semua nilai Crouch Batch Alpha untuk keempat dimensi melebihi 0,60, yaitu nilai alfanya 0,989 dan keterangannya reliable. Selanjutnya adalah analisis deskripsi influencer marketing. Yang pertama, dimensi kredibilitas. Influencer TikTok yang mempromosikan produk scientific dinilai sangat kredibel oleh responden dengan rata-rata jawaban positif 88,8%. Selanjutnya adalah dimensi efektivitas ajakan. Influencer scientific di TikTok dinilai sangat efektif dalam menyampaikan ajakan dengan respon positif 87,6%. Selanjutnya adalah dimensi kualitas konten di TikTok yang dinilai sangat berkualitas dengan respon positif 90%. Selanjutnya ada dimensi authenticity
Influencer scientific di TikTok dinilai sangat otentik dengan jawaban positif 90,8%. Selanjutnya adalah analisis rata-rata influencer marketing. Dimensi influencer marketing. Menanam kredibilitas 4,18, efektivitas ajakan 4,11, kualitas konten di TikTok 4,22, dan authenticity 4,21, jika skor rata-rata sama dengan 4,18 atau yang dinilai efektif. 4,18 atau yang diperhitungkan secara 4,18 ditambah 4,11 ditambah 4,22 ditambah 4,21 dibagi 4 sama dengan 4,18. Selanjutnya adalah bab 5 penutup ataupun kesimpulan. Kredibilitas dimensi ini menunjukkan efektivitas tinggi dengan skor rata-rata 4,18 dan 88,8%. Respon positif mencerminkan bahwa influencer memiliki reputasi baik dan pengalaman nyata dengan produk yang meningkatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada efektivitas ajakan, skor rata-rata 4,11 dan 87,6%, menunjukkan bahwa ajakan influencer marketing dalam membangkitkan minat beli dan interaksi audiens lebih baik dibandingkan iklan konvensional. Selanjutnya adalah kualitas konten dengan skor 4,22 dan 90% respon positif. Konten yang berkualitas tinggi menarik secara visual dan relevan sangat penting dalam menarik perhatian audiens. Selanjutnya ada authenticity, skor 4,21 dan 90,8% respon positif, menunjukkan bahwa keaslian konten influencer berperan penting dalam membangun kepercayaan dan kedekatan emosional dengan audiens. Selanjutnya ada implikasi teoritis digunakan adalah efektivitas influencer marketing pada TikTok produk scientific. Penelitian ini memperkaya literatur pemasaran digital dengan menunjukkan bahwa kredibilitas, efektivitas ajakan, kualitas konten, dan authenticity influencer terhadap keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini mendukung konsep bahwa influencer yang kredibel dan autentik dapat membangun kepercayaan, sementara ajakan yang persuasif dan konten yang berkualitas mampu meningkatkan keterlibatan dan minat beli. Selanjutnya ada implikasi praktis. Setelah melakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi influencer marketing di TikTok memiliki dampak yang signifikan membentuk minat beli konsumen, terutama melalui dimensi kredibilitas, efektivitas ajakan, kualitas konten, dan authenticity yang ditampilkan oleh influencer. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Sampel terbatas pada wilayah Jabodetabek yang dapat mempengaruhi generalisasi hasil. Kedua, pendekatan kuantitatif tidak menggali motivasi dan emosi konsumen yang secara mendalam. Selanjutnya, penelitian dilakukan dalam periode tertentu sehingga hasil mungkin tidak mencerminkan kondisi di masa depan. Selanjutnya ada rekomendasi bagi penelitian berikutnya, memperluas cakupan wilayah agar melibatkan berbagai kelompok usia untuk hasil yang lebih representatif. Mengkaji produk dari kategori lain untuk membandingkan efektivitas influencer marketing. Selanjutnya, membandingkan efektivitas influencer marketing di berbagai platform media sosial untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.